ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proses ekspresi pada organ hati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fizafal Junior Hermawan, nomor absen 18. Nama saya Farah Andari Kalaka, absen 15. Nama saya Raka Casaryo, absen 34. Nama saya Raja Dalan Putra, absen 33. Saya akan menjelaskan tentang struktur yang ada di organ hati. Hati adalah organ dalam terbesar manusia yang memiliki peran vital dalam metabolisme dan detoksifikasi. Struktur utama organ hati yaitu ada lobus kanan. Ini lobus kanan. Lobus kanan adalah bagian terbesar dari hati, berukuran sekitar 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Yang kedua adalah lobus kiri. Lobus kiri adalah bagian hati yang berbentuk lebih runcing dan lebih kecil dari lobus kanan. Tiga ada lobus caudatus dan lobus quadrat. Dua lobus kecil yang terletak di bagian belakang hati. Yang keempat ada vena hepatica. Vena hepatic adalah pembuluh darah utama yang membawa darah kaya nutrisi dari saluran pencernaan ke hati untuk disaring. Yang kelima adalah arteri hepatika, yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke hati. Yang keenam ada empedu. Yang hijau adalah kantung kecil di bawah hati yang berfungsi untuk menyimpan cairan empedu sebelum dialirkan ke usus halus. Yang ketujuh ada saluran empedu, yaitu saluran yang menghubungkan hati dan kantung empedu ke usus halus. Dan yang terakhir ada ligamen falciformis, yaitu jaringan penyambung yang memisahkan lobus kanan dan lobus kiri serta menyangga posisi hati di dalam rongga perut. Fungsi utama hati yang pertama yaitu untuk menyaring racun, obat-obatan dan zat berbahaya dari darah. Yang kedua, menghasilkan cairan empedu yang berfungsi membantu pencernaan lemak di usus halus. Yang ketiga yaitu mengolah glukosa menjadi glukogen dan mengatur kadar gula darah. 4. Memproduksi protein plasma penting seperti albumin dan faktor pembekuan darah. Yang kelima ada untuk menyimpan vitamin A, D, E, K, dan B12 serta mineral seperti zat besi. Dan yang terakhir untuk menghancurkan sel darah merah yang sudah tua dan memproses hemoglobin yang terkandung di dalamnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses sistem ekspresi pada organ hati. Yang pertama ada perombakan sel darah merah. Sel darah merah yang sekitar usia 120 hari atau sekitar 4 bulan akan dirombak oleh sel Kupffer di hati. Dan lalu ada hemoglobin yang dipecah menjadi zat besi. Selanjutnya ada globin yang digunakan kembali dan hemin yang akan diubah menjadi bilirubin. Ini semua akan diekspresi ke empedu. Selanjutnya ada pembentukan empedu. Hati memproduksi cairan empedu yang mengandung bilirubin dan akan dimasukkan ke usus besar dan diubah menjadi urobilinogen dan itu berfungsi untuk memberikan warna kuning kecoklatan pada feses atau urin. Lalu selanjutnya ada siklus urea. Proses ini adalah proses metabolisme protein yang menghasilkan amonia yang beracun. Hati mengubah amonia tersebut menjadi urea. Urea itu akan diangkut oleh darah dan dikeluarkan ke urin. Karena urea itu racun. Selanjutnya ada yang terakhir ada detoksifikasi atau penyaringan racun. Hati menyaring darah untuk mengeluarkan racun seperti amonia, obat-obatan, alkohol, dan lain-lain sebagainya. Sel Kupffer membantu menghasilkan kuman-kuman yang ada di hati atau zat berbahaya yang mengalir melalui darah. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam 7 macam penyakit yang ada dalam hati. Yang pertama ada hepatitis. Definisi dari hepatitis yaitu peradangan hati, umumnya akibat adanya virus.
Lalu penyebabnya yaitu hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Lalu selanjutnya ada gejalanya yaitu mulai dari kelelahan, mual, serta muntah-muntah dan demam. Yang kedua yaitu penyakit hati berlemak. Definisi dari penyakit hati berlemak yaitu penumpukan lemak berlebihan yang ada di dalam hati. Penyebabnya bisa terjadi akibat alkohol yang berlebihan. Lalu gejalanya bisa lelah dan nyeri perut kanan atas. Selanjutnya yang ketiga ada abses hati. Definisi dari abses hati adalah kantong berisi nanah di hati akibat infeksi. Lalu penyebabnya yaitu infeksi, bakteri, atau penyakit parasit. Lalu gejalanya yaitu demam, menggigil, mual. Selanjutnya yang keempat ada hemochromatosis. Penyebabnya definisi dari hemochromatosis yaitu kelainan genetik. Lalu penyebabnya ada faktor keturunan serta gejalanya yaitu mulai dari kelelahan, nyeri sendi, dan sakit perut. Lalu yang kelima ada sirosis hati. Definisi dari sirosis hati yaitu jaringan perut permanen pada hati yang mengganggu fungsi hati. Penyebabnya yaitu alkohol, hepatitis B atau C, kronis. Gejalanya yaitu lemas berat, mudah memar, dan asites. Lalu yang keenam ada kanker hati. Definisi dari kanker hati yaitu pertumbuhan sel kanker yang ada dalam hati. Penyebabnya yaitu sirosis, hepatitis B atau C kronis. Gejalanya yaitu berat badan turun drastis, mual, nyeri perut, dan penyakit kuning. Yang ketujuh dan yang paling terakhir dari 7 macam penyakit yang ada dalam hati yaitu gagal hati. Definisi dari gagal hati yaitu hati ini tidak bisa menjalankan fungsi dari hati sebagaimana mestinya. Lalu penyebabnya yaitu kerusakan hati parah atau overdosis obat. Dan gejalanya yaitu penyakit kuning parah dan kebingungan. Penyakit gangguan hati. Yang pertama ada hepatitis A. Pencegahannya adalah dengan cara mencuci tangan sebelum makan. Hepatitis B dengan cara sebelum menutup tubuh badan harusnya harus steril. Ada juga hepatitis C dengan cara sebelum transfusi darah harus mengecek ke dokter. Hepatitis D sama E adalah pencegahannya sama dengan A, B, C. Kedua, penyakit hati berlemak dengan cara mengurangi makan makanan yang berkolesterol dan harus berolahraga. Ada juga sirosis hati dengan cara mengurangi minuman-minuman yang beralkohol. Dua, kanker hati. Cara mengobatinya adalah dengan pemeriksaan ke dokter. Ada juga kanker hati. Cara pencegahannya adalah dengan pemeriksaan ke dokter. Juga penyakit hemochromatosis. Cara pencegahannya adalah dengan menghindari suplemen besi atau menghindari vitamin yang berbau vitamin C. Yang terakhir adalah gagal hati. Yang pertama adalah gunakan obat sesuai resep dan cegah hepatitis dan kurangi alkohol.